Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Yulia Fani, NIM 19 12 11 537, kelas 3A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi kanker mamae. Faktor predisposisi dan risiko tinggi hiperplasi pada sel mamae menyebabkan mendesaknya sel saraf, kemudian terjadinya interupsi sel saraf, dan kemudian terjadinya nyeri. Dari mendesaknya sel saraf, terjadinya mendesak jaringan sekitar, kemudian mensuplai nutrisi ke jaringan CA, kemudian mendesak pembuluh darah. Dari mendesaknya jaringan sekitar, kemudian menyebabkan menekan jaringan pada mamae, kemudian terjadinya peningkatan konsistensi mamae. Dari peningkatan konsistensi mamae, menyebabkan peningkatan konsistensi mamae dan ukuran mamae menjadi abnormal. Dari peningkatan konsistensi mamae menyebabkan massa tumor mendesak ke jaringan. Kemudian terjadinya perfusi jaringan terganggu dan infiltrasi pleura fertile. Dari perfusi jaringan terganggu terjadinya ukus, kemudian didapatkan masalah keperawatannya yaitu kerusakan integritas kulit atau jaringan. Dari infiltrasi pleura fertile terjadinya ekspansi paru menurun. Kemudian didapatkan masalah keperawatannya yaitu pola nafas tidak efektif. Dari mensuplai nutrisi ke jaringan CA menyebabkan terjadinya hipermetabolisme ke jaringan, kemudian terjadinya penurunan hipermetabolisme jaringan, kemudian penurunan berat badan, kemudian didapatkan masalah keperawatannya yaitu defisit nutrisi. Kemudian dari defisit nutrisi menyebabkan ukuran mamae yang abnormal menyebabkan mamae asimetris, kemudian didapatkan masalah keperawatannya gangguan citra tubuh. Kemudian dari mendesaknya pembuluh darah menyebabkan aliran darah menjadi terhambat, kemudian terjadinya hipoksia, kemudian nekrosis jaringan, kemudian menyebabkan bakteri patogen. Kemudian didapatkan masalah keperawatannya yaitu resiko infeksi. Diagnosa yang pertama yaitu dari defisit nutrisi, SLKI-nya status nutrisi, kriteria hasil, porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, indeks massa tubuh atau IMT membaik. Psikinya manajemen nutrisi, yang pertama observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan. Yang kedua, terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, fasilitasi, menentukan pedoman diet, kemudian berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan protein. Edukasinya, anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Yang ketiga, yang keempat, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Kemudian dari diagnosa risiko infeksi, SLKI-nya tingkat infeksi dengan kriteria hasil, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, cairan berbau busuk menurun. Psikinya yaitu pencegahan infeksi. Yang pertama observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Yang kedua terapeutik, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema, pertahankan teknik aseptik pada klien berisiko tinggi. Yang ketiga, edukasi. Jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi.
Kemudian diagnosa gangguan citra tubuh, SLKI-nya citra tubuh dengan kriteria hasil, melihat bagian tubuh membaik, menyentuh bagian tubuh membaik, verbalisasi kecacatan bagian tubuh membaik. Psikinya promosi citra tubuh. Yang pertama, observasi, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan. Kemudian monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri. Monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Yang kedua, terapeutik, diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya. Diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri. Kemudian diskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh, misalnya luka penyakit dan pembedahan. Kemudian diskusikan persepsi klien dengan keluarga tentang perubahan citra tubuh. 3. Edukasi, jelaskan kepada keluarga tentang perawatan citra tubuh. Kemudian anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Kemudian latih tubuh yang dimiliki. Selanjutnya, dari diagnosa gangguan integritas kulit atau jaringan, SLKI-nya integritas kulit atau jaringan. Dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun, kemerahan menurun. Psikinya perawatan integritas kulit. Yang pertama, observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Yang kedua, terapeutik, ubah posisi tiap 2 jam jika tira baring. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. Yang ketiga, edukasi, ajarkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. Kemudian, diagnosa pola nafas tidak efektif. SLKI-nya pola nafas dengan kriteria hasil, dispenia menurun, penggunaan alat bantu menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik. Psikinya manajemen jalan nafas. Yang pertama, observasi, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurgling, mengi, wheezing, dan rongki kering. Yang kedua, terapeutik, pertahanan kepatenan jalan nafas dengan head tilt dan chin lift. Kemudian posisikan semipoler atau poler, berikan minum hangat, berikan oksigen jika perlu. Yang ketiga, edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika kontraindikasi. Yang keempat, kolaborasi pemberian bronkidilator, ekspektoran, metabolit jika perlu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.